Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Rusliansa Sirajang. Kali ini kita akan masuk pada materi fungsi eksponen. Prasyarat untuk materi ini adalah kalian harus menguasai tentang sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma. Pada materi sebelumnya kita telah bahas itu, dan Bapak harap kalian bisa lebih fokus untuk materi ini. Silahkan perhatikan penjelasan Bapak pada slide berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Rusliansa Sirajang. Materi kita untuk peminatan adalah eksponen dan logaritma. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Untuk fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas dulu tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang persamaannya dapat dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan b kali a pangkat x, dengan a dengan b tidak sama dengan 0, a bernilai positif, dan a tidak sama dengan 1. Ketetapan A disebut bilangan pokok atau basis. Bagaimana cara mensketsa grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat x? Silahkan kalian lakukan aktivitas mandiri, lalu buat kesimpulan dan upload kesimpulan kalian di Classroom. Jadi, coba kalian searching di internet atau dari berbagai sumber bagaimana cara mensketsa grafik fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat x. Ini Bapak katakan aktivitas mandiri. Kalian coba lakukan, kemudian buat kesimpulan dan upload jawaban kalian di Classroom. Grafik fungsi eksponen naik. Secara umum, grafik Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 1 akan berbentuk seperti gambar di samping. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, dari kiri ke kanan dia akan naik terus. Jadi merupakan tanjakan. Kalau kalian perhatikan dari kiri ke kanan dia akan bergerak naik. Bergerak naik kemudian memotong titik 0,1. Y sama dengan fx A pangkat X dengan A lebih dari 1. Jadi silakan kalian perhatikan grafik ini. Sekarang, bagaimana mensketsa grafik eksponen, fungsi eksponen fx sama dengan 1/2 pangkat X, sama tadi dengan fx 2 pangkat X, kalian lakukan aktivitas mandiri, lalu upload kesimpulan kalian di Classroom. Coba kalian searching di internet cara membuat sketsa grafik fungsi fx sama dengan 1/2 pangkat x. Jadi ini A-nya adalah pecahan antara 0 dan 1. Ya, 0,1. Ini fx sama dengan y pangkat ax dengan a terletak antara 0 dan 1. Sekarang, bagaimana cara mengeksplorasi grafik fungsi eksponen? Sama caranya, kalian lakukan ini adalah tugas mandiri kalian. Lakukan aktivitas mandiri, lalu upload kesimpulan kalian di Classroom. Jadi sudah 3 ya, tugas mandirinya. Sifat-sifat fungsi eksponen. Fx sama dengan A pangkat X dengan A tidak sama dengan 1. Yang pertama, F selalu memotong sumbu Y di 0,1. Kemudian yang kedua, F adalah fungsi kontinu. Kalau kita gambar grafiknya, tidak merupakan garis putus-putus atau tidak
tidak terputus garisnya. Itu yang dimaksud fungsi kontinu. Yang ketiga, sumbu X tidak pernah dipotong fungsi eksponen, tetapi hanya didekati. Yang keempat, fungsi F adalah fungsi satu-satu, sehingga memiliki inverse. Yang kelima, F merupakan fungsi naik untuk A lebih dari 1, dan F merupakan fungsi turun jika A terletak antara 0 dan 1. Yang keenam atau yang terakhir, kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A. Ini 1/A ya, bukan 1/2. Sini Bapak salah ketik. Jadi Bapak ulang, kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A pangkat X adalah simetris terhadap sumbu Y. Jadi Bapak ulang, kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1/A pangkat X adalah simetris terhadap sumbu Y. Silakan kalian perhatikan sifat-sifat ini. Kemudian kita lanjutkan. Contoh soal aplikasi fungsi eksponen. Aplikasi fungsi eksponen banyak digunakan pada pertumbuhan populasi atau jumlah tabungan. Jadi, pengaplikasian fungsi eksponen itu banyak ditemukan pada penentuan pertumbuhan sebuah populasi atau menentukan jumlah tabungan. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Contoh, sistem air pedesaan sering terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Misalkan, mula-mula tangki air ditempati oleh 100.000 bakteri. Dalam tangki ini, jumlah populasi digandakan setiap 4 hari. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi bakteri. Setelah T hari, tentukanlah jumlah bakteri setelah 4 hari, 8 hari, dan 12 hari. Jadi ini contoh soalnya. Kalian disuruh tentukan, atau kita disuruh tentukan banyaknya bakteri setelah 4 hari, 8 hari, dan 12 hari. Kita selesaikan ya. Diketahui populasi awal, kita simbolkan P0 sama dengan 100.000 dari soal. Ini 100.000. Dan waktu ganda, kita simbolkan D, adalah 4 hari. Karena dia katakan jumlah populasi digandakan setiap 4 hari. Sehingga PT sama dengan 100.000 kali 2 pangkat T per 4, di mana T satuan waktu dalam hari. Jumlah bakteri setelah T sama dengan 4 hari, T sama dengan 8 hari, dan T sama dengan 12 hari berturut-turut adalah P4 sama dengan 100.000 kali 2 pangkat 4 per 4 atau 100.000 kali 2 pangkat 1. Berarti kita dapat 200.000. P8 sama dengan 100.000 kali 2 pangkat 8 per 4 sama dengan 100.000 kali 2 pangkat 2. Kita dapat 400.000. P12 sama dengan 100.000 kali 2 pangkat 12 per 4 sama dengan 100.000 kali 2 pangkat 3. Kita dapat 800.000. Silakan kalian perhatikan ulang contoh soal ini, baca baik-baik dan simak baik-baik penyelesaiannya. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Jumlah tabungan. Contoh,
Ayah menabung uang sebesar 10 juta di bank dengan bunga 10% per tahun. Tentukan jumlah tabungan setelah 5 tahun dan 10 tahun. Kita perhatikan penyelesaiannya. Diketahui tabungan awal P sama dengan 10 juta. Dan R atau bunga itu sama dengan 10. Sehingga 10% per tahun ya. Sehingga kita dapat PN sama dengan 10 juta kali 1 tambah 10 per 100. Ini asal-usulnya dari R-nya, 10%. Jadi 1 tambah 10 per 100 pangkat N. Sehingga kita dapat PN sama dengan 10 juta kali 1,1 pangkat N. Jumlah tabungan setelah 5 tahun dan 10 tahun adalah P5 dan P10. Dapat ditentukan dengan cara P5 sama dengan 10 juta kali 1,1 pangkat 5 sama dengan 16.105.000. P10 sama dengan 10 juta kali 1,1 pangkat 10. Hasilnya adalah 25.937.000. Jadi, jumlah tabungan ayah setelah 5 tahun adalah 16.105.000 dan setelah 10 tahun adalah 25.937.000. Silakan kembali perhatikan baik-baik contoh soal di atas, simak penyelesaiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya Bapak via WA. Kita lanjut ke slide berikutnya. Persamaan eksponen. Langkah-langkah penyelesaian persamaan eksponen. Yang pertama, ubah semua bentuk akar pangkat N dari A pangkat M menjadi A pangkat M per N. Dan A pangkat A dan 1 per A pangkat N menjadi A pangkat negatif N. Usahakan bilangan eksponen terdapat pada kedua ruas persamaan. Jadi usahakan bilangan eksponen terdapat pada kedua ruas persamaan. Kemudian, samakan bilangan pokok dari bilangan-bilangan eksponen yang terdapat dalam kedua ruas. Yang keempat, kelompokkan semua bilangan eksponen di ruas kiri dan di ruas kanan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Yang kelima, persamaan akhir pada langkah 4 memberikan eksponen pada kedua ruas persamaan. Turunkan eksponennya sehingga diperoleh persamaan biasa. Langkah terakhir, hitunglah peubah X dengan menyelesaikan persamaan biasa yang diperoleh dari langkah 5. Silakan kalian perhatikan ulang langkah-langkah penyelesaian persamaan eksponen berikut. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Persamaan eksponen A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Perhatikan bahwa bilangan pokoknya sama. Jadi setiap ruas dapat kita logaritmakan. Log A pangkat Fx sama dengan log A pangkat P. Jadi Fx-nya kita kalikan ke depan, P-nya kita kalikan ke depan. Kemudian setiap ruas kita kalikan, kita bagi dengan
1 log A. Atau kalikan dengan 1 per log A. Nih, setiap ruas fx log A kali 1 per log A sama dengan P log A kali 1 per log A. Sehingga kita dapat fx sama dengan P. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 1. Kita ubah. Ingat bahwa 1 ini adalah 3 pangkat 0. Sehingga kita dapat 3 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 3 pangkat 0. Atau, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita dapat 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2. Silakan simak kembali. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Hampir sama dengan caranya yang tadi, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, cuma bedanya di sini ruas kanannya p-nya adalah gx. Ya, contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan 1/8 pangkat 2x. Bapak ulang, 1/8 pangkat 2x kurang x pangkat 2 sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Perhatikan contoh tersebut. Kita perhatikan penyelesaiannya. 1/8 pangkat 2x kurang x pangkat 2 sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Ingat, 1/8 ini adalah 2 pangkat negatif 3. Jadi negatif 3-nya kita kasih keluar di pangkatnya menggunakan sifat A pangkat M dalam kurung pangkat N. Jadi pangkatnya dikalikan. Sehingga kita dapat negatif ini ruas kiri 2 pangkat negatif 3 kali 2x kurang x pangkat 2 sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Bilangan pokoknya sudah sama, 2. Sehingga kita tinggal mengerjakan pangkatnya di tiap ruas ya. Negatif 3 kali 2x kurang x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Kita peroleh negatif 6x tambah 3x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 5. Kita pindahkan ruas kanan ini ke ruas kiri. Sehingga kita dapat 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Atau tiap ruas kita tambahkan dengan lawannya ruas kanan. Kita dapat 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua buah bilangan kalau dikalikan 10. Kalau jumlahkan negatif 3. Kalau kita faktorkan ini, kita akan dapat 2x kurang 5 kali x tambah 1. Pembuat nolnya adalah 2x kurang 5 dan x tambah 1. Sehingga 2x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan 5/2 atau dari sini kita dapat x sama dengan negatif 1. Mohon maaf ya, Bapak lupa tulis tanda pemisahnya ini. Jadi yang benar adalah x sama dengan 5/2 atau x sama dengan negatif 1. Silakan perhatikan. Kita pindah ke slide berikutnya. Persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ya, kalau kita lihat sini bilangan pokoknya berbeda. Ruas kiri bilangan pokoknya A, ruas kanan bilangan pokoknya B. Tapi pangkatnya sama. Ruas kiri pangkatnya fx, ruas kanan pangkatnya fx.
persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A positif, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, berlaku jika fx sama dengan 0. Itu syaratnya. Contoh, tentukanlah penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2x kurang 4. Kita perhatikan penyelesaiannya. 2 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2x kurang 4. Jadi syaratnya 2x tambah 4. Mohon maaf, sini 2x kurang 4 sama dengan 0. Jadi salah ini ya. Maksudnya 2x kurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 4. Jadi tiap ruas kita kurangkan 4. Kita tambahkan 4, kita dapat 2x sama dengan 4. Jadi Bapak ulang, ini adalah 2x kurang 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat p. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p diselesaikan dengan cara A pangkat fx sama dengan B pangkat p. Kita gunakan aturan logaritma. Jadi tiap ruas kita logaritmakan sehingga pangkatnya kita kali ke depan. Fx kali log A sama dengan P kali log B. Sehingga kita dapat fx sama dengan P log B dibagi log A. Jadi bilangan pokoknya adalah 10. Contoh, hitunglah nilai x dalam persamaan 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 27. Nyatakan jawabannya dalam log 2 dan log 3. Coba kita perhatikan, bilangan pokoknya berbeda ya. Sini bilangan pokoknya 6, ruas kiri bilangan pokoknya 6, ruas kanan bilangan pokoknya 27. 27 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Jadi, bilangan pokoknya 6, ruas kiri, ruas kanan bilangan pokoknya 3. Tiap ruas kita logaritmakan. Kita dapat log 6 pangkat x tambah 1 sama dengan log 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya kali ke depan. X tambah 1 log 6 sama dengan 3 log 3. Kemudian ini bisa kita tulis jadi X tambah 1 kali log 6 tambah log 6. Sedangkan yang ini 3 kali log 3. X log 6 sama dengan, jadi tiap ruas kita tambahkan dengan negatif log 6 atau kita kurangkan dengan log 6. Kita dapat X log 6 sama dengan 3 log 3 kurang log 6. Hasilnya adalah X kali log 3 tambah log 2. Jadi 6 ini adalah 3 kali 2. Berdasarkan sifat logaritma, jika bilangan numerusnya dikalikan, maka logaritmanya dijumlahkan. Sehingga kita dapat log 3 kali 2. Kita diabarkan menjadi log 3 tambah log 2. Hasilnya adalah X kali log 3 tambah log 2 sama dengan 3 kali log 3 kurang log 3 tambah log 2. Sehingga X sama dengan 2 log 3 kurang log 2 dibagi log 3 tambah log 2. Ya, jadi kita peroleh nilai X karena di soal diminta nyatakanlah jawabannya dalam log 2 dan log 3. Silakan kalian perhatikan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Persamaan eksponen P kali A pangkat fx pangkat 2 tambah Q kali A pangkat fx pangkat 2 tambah R sama dengan 0.
Perhatikan contoh berikut. Tentukanlah jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat negatif X tambah 1 sama dengan 11. Jadi, pertama-tama pangkatnya ini kita sederhanakan. Ingat, 5 pangkat X tambah 1 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat X. Kemudian, 5 pangkat negatif X tambah 1 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat X. Sehingga kita dapat 5 pangkat 1 kali 5 pangkat X tambah 5 pangkat 1 per 5 pangkat X sama dengan 11. Kita misalkan 5 pangkat X adalah U. Sehingga kita dapat 5U tambah 5 per U kurang 11 sama dengan 0. Setiap ruas kita kalikan dengan U. Sehingga kita dapat 5U pangkat 2 tambah 5 kurang 11U sama dengan 0. Atau 5U pangkat 2 kurang 11U tambah 5 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi kita menghasilkan persamaan kuadrat dengan A-nya 5, B-nya negatif 11, dan C-nya 5. Ingat, U1 kali U2 itu sama dengan C per A. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A. C-nya 5, A-nya 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 1. Kita substitusikan U1 sama dengan 5 pangkat X1 dan U2 sama dengan 5 pangkat X2 ke persamaan U1 kali U2 sama dengan 1. Sehingga kita dapat 5 pangkat X1 kali 5 pangkat X2 sama dengan 5 pangkat 0. Jadi 1 ini bisa kita tulis 5 pangkat 0. Sehingga kita perhatikan, karena ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. Hasilnya adalah 5 pangkat X tambah 5 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 5 pangkat 0. Bilangan pokoknya sama, sehingga kita kerjakan pangkatnya. X1 tambah X2 sama dengan 0. Jadi, jumlah akar-akarnya adalah X1 tambah X2 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pertidaksamaan eksponen. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Jika A lebih dari 1, maka A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx. Bapak ulang ya, mohon maaf. Pertidaksamaan eksponen. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Jika A lebih dari 1 dan A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Yang kedua, jika A lebih dari 1 dan A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Jadi kalian perhatikan tandanya, jika A lebih dari 1, maka tandanya mengikut, tidak berubah. Yang ketiga, jika A terletak antara 0 dan 1, dan A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Yang terakhir, jika A terletak antara 0 dan 1, dan A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Jadi kalian perhatikan, untuk A yang terletak antara 0 dan 1, tandanya berubah. Jika di sini lebih dari, maka sini kurang dari. Contoh soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2 pangkat 8 tambah 2x kurang x pangkat 2 kurang dari 1/2 pangkat x tambah 2. Penyelesaiannya, karena bilangan pokoknya sama, tinggal kita kerjakan pangkatnya. Jadi 8 tambah 2x, ini 2x, kurang x pangkat 2
kurang dari X tambah 2. Kemudian, tiap ruas kita tambahkan dengan inverse-nya X tambah 2. Sehingga kita dapat negatif X pangkat 2, ini negatif X pangkat 2, tambah X tambah 6 kurang dari 0. Tiap ruas kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita dapat X pangkat 2 kurang X kurang 6 lebih dari 0. Kita faktorkan, X kurang 3 kali X tambah 2 lebih dari 0. Pembuat nolnya adalah X kurang 3 dan X tambah 2. Berarti titik kritisnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Karena nilai pertidaksamaan yang diinginkan lebih dari 0 atau positif, maka interval X yang memenuhi adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Kita perhatikan garis bilangan ini. Ambil salah satu titik di kiri dari titik kritis atau di tengahnya atau di kanannya, substitusi pada pertaksamaan. Kita dapat ternyata di ruas kiri bernilai positif, ruas kanan bernilai positif, dan di tengahnya bernilai negatif. Yang diminta yang lebih dari 0, berarti yang positif. Berarti X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari positif 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Pertama, ubahlah bentuk akar pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M menjadi A pangkat M per N. Usahakan bilangan eksponen terdapat pada kedua ruas pertidaksamaan. Samakan bilangan pokok dari bilangan-bilangan eksponen yang terdapat dalam kedua ruas. Satukan semua bilangan eksponen di ruas kiri dan kanan dengan menggunakan sifat-sifat sebagai berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Hasil akhir dari langkah 4 adalah pertidaksamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx atau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Selanjutnya, hitunglah interval nilai x dengan menyelesaikan pertidaksamaan biasa yang diperoleh dari langkah 5. Kita lanjut pada slide berikutnya. Soal latihan. Jadi ini silahkan kalian kerjakan, kemudian hasilnya kalian upload di classroom kita. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 pangkat X tambah 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 1 pangkat 2X kurang 4. Jadi silahkan kalian kerjakan nomor 1. Kemudian nomor 2. Misalkan Anda ingin mendepositokan uang Anda pada suatu bank yang memberikan bunga majemuk 2% per bulan. Jika Anda mendepositokan uang Anda sebanyak 2 juta rupiah, berapakah uang Anda setelah 3 tahun? Yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat X tambah 3X pangkat 2 kurang X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/8. Jadi silahkan kalian kerjakan 3 nomor ini. Kemudian upload jawaban kalian di classroom kita. Jadi ada beberapa tugas dari materi kali ini. Pertama, tugas mandiri tadi, jadi belajar mandiri yang berupa kesimpulan-kesimpulan, kemudian selesaikan ketiga soal ini. Hasilnya silakan kalian upload di classroom kita. Demikian materi kita kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa tanya jawab via WA bersama Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.